Perkenalkan, nama saya Afida Wahyu Nabila, NIM U 2019-1020. Saya dari kelas IAT 1, Angkatan 2019, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kajian barat atas Al-Quran. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan setelah ini. Poin pertama yaitu bagaimana fenomena kajian barat terhadap Al-Quran. Poin kedua yaitu saya akan memaparkan 2 tokoh orientalis dalam mengkaji Al-Quran. Poin ketiga yaitu saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua tokoh tersebut. Langsung saja pada poin pertama, bagaimana fenomena kajian barat terhadap Al-Quran. Nah, sudah sejak lama kaum orientalis barat ini menaruh perhatian lebih terhadap kajian Al-Quran. Awal mula studi Al-Quran di barat yaitu dimulai dengan penerjemahan, kemudian berkembang menjadi studi kritis terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, kajian terhadap Al-Quran mulai menarik kaum orientalis barat ketika Theodor Nolde menulis buku tentang sejarah Al-Quran yang berjudul Geschichte des Korans or Tarikh Al-Quran, The Story of the Quran, yang diterbitkan pada tahun 1860 oleh Universitas Göttingen, Jerman. Nah, dalam karyanya Nolde membahas bahwa bagaimana perkembangan sejarah teks Al-Quran, periwayatan, dan ia mempermasalahkan mengenai susunan Al-Quran yang tidak sesuai dengan masa turunnya. Dalam perkembangannya, kajian Al-Quran di barat tidak saja diarahkan pada alih bahasa kepada bahasa mereka sendiri, melainkan pada aspek-aspek terkait dengan Al-Quran. Di antara nama-nama orientalis yang fokus terhadap kajian Al-Quran yaitu salah satunya bernama Abraham Geiger atau Jeffrey John Marchbrook, Alphonse Mingana, serta Gustav Weil dan lain-lain. Perlu diketahui juga bahwa kaum orientalis tidak hanya terfokuskan pada studi Al-Quran, melainkan pada studi Islam secara umum. Contohnya studi hadis, studi sejarah, politik, filsafat, dan lain-lain. Perlu saya ingatkan, apapun hasil temuan yang mereka dapatkan, khususnya dalam kajian terhadap Al-Quran dan hadis, janganlah dianggap sebagai produk jadi yang siap pakai. Bukan untuk menelan mentah-mentah informasi yang mereka sajikan kepada kita. Langsung saja pada poin kedua. Nah, pada poin kedua ini saya akan memaparkan 2 tokoh orientalis yang mengkaji Al-Quran. Yang pertama Gustav Flügel, yang kedua Toshiko Itsuzu. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Gustav Flügel. Gustav Flügel bernama lengkap Gustav Hubert Flügel. Flügel merupakan ilmuwan barat dan orientalis yang konsen terhadap kajian Al-Quran. Gustav Flügel telah menerbitkan sebuah mushaf dari renungan dan kajian filologinya yang bernama, mushaf tersebut bernama Qurani Textus Arabicus. Karya ini menjadi acuan penomoran ayat oleh kaum orientalis. Gustav Flügel merupakan orang pertama yang menyusun indeks kata Al-Quran. Ia berambisi merusak Al-Quran dengan cara mengalih bahasa teks-teks Al-Quran ke dalam bahasa lain dengan harapan dapat diterima oleh umat Islam. Selanjutnya tokoh kedua yaitu Toshiko Itsuzu. Dia merupakan sarjana barat yang jenius dan juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai Islam. Itsuzu juga mampu menguasai 20 bahasa. Dalam
pendekatan kajiannya terhadap Al-Quran, dia menggunakan pendekatan analisis semantik. Ijutsu mencoba memahami Al-Quran dengan teori semantiknya. Nah, analisis semantik diuraikan oleh Ijutsu secara terperinci dalam karyanya yang bernama God and Man in the Quran, a Semantic Analysis of the Quran Well Touch. Nah, pengertian semantik sendiri menurut Ijutsu adalah kajian analitik terhadap Al-Quran, terhadap suatu istilah bahasa dengan berbagai pandangan, sehingga menjadi pengertian konseptual masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Oke, selanjutnya Ijutsu dalam memahami Al-Quran dengan teori semantiknya itu contoh pada satu ayat dengan melakukan yang pertama, mencari satu kata kunci, yang kedua, memahami kata kunci tersebut, yang ketiga, bagaimana kata kunci tersebut bisa dipahami oleh orang Arab, dan yang keempat, bagaimana kata kunci tersebut dipahami oleh dunia. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu apa perbedaan dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama, jika dilihat, Vogel terkenal dengan karyanya yang bernama Qurani Textus Arabicus, dikarenakan karya tersebut, mushaf tersebut merupakan acuan kaum orientalis sebagai dalam bidang hal penomoran ayat. Nah, Vogel dalam mengkaji Al-Quran fokus terhadap kritik sejarah dan sastra, karena Vogel merupakan salah satu guru besar sastra Arab. Selanjutnya, sedangkan Ijutsu dalam kajian Al-Qur'annya menggunakan pendekatan analisis semantiknya dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Lebih nampak pada pemaknaan yang memposisikan teks Al-Qur'an pada tekstual dan kontekstualnya. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.